Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama yaitu proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, proses pencernaannya dimulai dari ovum atau mulut dengan kelenjar saliva. Di dalam proses ini, giza secara mekanisme dan hidrolisis. Proses pencernaan dalam giza secara mekanisme dan hidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, dan getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat secara sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, sekum, rektum, kolon. Pada bagian miles terjadi Panzer. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida yang serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasikan oleh mikroba menjadi pripurat. Kemudian asam pripurat yang dihasilkan akan berubah menjadi VFA atau CO2 dan CH4. Jelaskan selanjutnya adalah proses metabolisme karbohidrat dalam hati dan produk awal produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini. Di dalam hati menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa atau glycolysis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, menyimpan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikan kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Proses protein pada unggas dimulai saat makan, dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri dari lapisan otot lisin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Sedangkan asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos dari degradasi atau bypass protein. Proses mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia selanjutnya disintetis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen
mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkannya oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Dalam rumen protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminocola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminocola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya, karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagiannya akan mengalir ke dalam usus halus. Jelaskan proses pencernaan pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam dan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh, kemudian terserap rumen melainkan terserap ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoraicus. Sebagian dari lemak yang diserap terutama masuk peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Tersedia juga mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh estres yang memecah ikatan ester antara garam lemak dan gliserol. Garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir-butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi gliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan
dengan sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein yang dilepaskan oleh sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak diputus ikatan ester gliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan dirubah menjadi VFA. Bakteri anaerobia lipolytikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida.